Mulianya agama Islam adalah perempuan itu sangat dijunjung tinggi harkat derajatnya, amat sangat dimuliakan. Salah satu contohnya ya ini dengan perintah berhijab ini adalah salah satu bukti bahwa agama kita itu sangat memuliakan perempuan, melindungi perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Apa kabarnya nih Teh Septi? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan sharing santai aja gitu ya Mbak ya, iya, tentang hijab gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang hijab nih, karena kan sekarang banyak banget ya fenomena-fenomena yang berhijab gitu kan, di zaman sekarang ini ya Mbak. Iya, makin banyak ya. Makin banyak banget. Alhamdulillah, jadi kita juga merasa bersyukur gitu ya, banyak orang-orang yang sudah tersadarkan bahwa ternyata menggunakan hijab itu adalah sesuatu yang wajib untuk muslimah gitu ya. Iya, betul. Nah, tentang hijab ini kita banyak sekali kan yang mau kita sharingkan gitu ya sama teman-teman semuanya di rumah gitu. Nah, salah satunya apa sih gitu yang melatar belakangi kok bisa berhijab gitu, dan alasannya tuh apa gitu kan, kok mau berhijab gitu. Karena kan biasanya gitu kan ketika berhijab itu pasti banyak pro dan kontranya nih, apalagi untuk di lingkungan yang ya sekarang kan zamannya milenial gitu. Iya, ya Mbak. Iya. Ya, ngomong-ngomong soal berhijab nih, jadi aku mau nanya nih sama Mbak Septi, dari sejak kapan sih Mbak Septi berhijab, memutuskan untuk berhijab? Ya, awalnya itu usia 25-26. Waktu itu sempat berhijab 2-3 tahunan, tapi sempat lepas lagi, belum istiqomah waktu itu. Cara berhijabnya pun masih kayak pakai kerudung biasa gitu, yang masih kelihatan dada, masih pakai baju ketat gitu. Belum tahu cara berhijab. Sebetulnya tahu, tapi dulu mikirnya gini, orang yang pakai hijab menutupi dada, terus pakai baju yang serba longgar, kok fanatik banget ya, gitu tuh. Mikirnya tuh kayak gitu waktu itu. Cuma aku masih cuek aja. Terus karena ada suatu hal yang duniawi banget lah, itu alasan aku buka hijab lagi. Sempat buka hijab agak lama sampai akhirnya aku putusin pakai lagi. Itu juga masih hijab yang hijab gaul gitulah ya. Belum pakai hijab yang sesuai syariat agama kita gitu. Seiring berjalannya waktu, mulai banyak input, banyak belajar, banyak masukan dari sana sini. Akhirnya tahu, begini loh caranya berhijab yang benar. Ternyata mereka yang aku anggap dulu tuh fanatik banget kayak gitu, ternyata aku yang salah gitu. Fanatik ya wajar, fanatik sama agamanya sendiri kok gitu kan. Kita salah satu kewajibannya adalah membela agama kita, ya udah, itu mungkin salah satu bentuk dan kewajiban muslimah juga gitu, memakai hijab yang sesuai syariat. Dulu kan sempat dibuka lagi tuh hijabnya. Ya lumayan kenapa lama tuh? itu. Jadi waktu itu tuh aku sempat jadi penyanyi kafe gitulah ya. Terus MC kayak gitu yang tidak memungkinkan untuk pakai hijab. Karena hijab itu kan identitas muslimah gitu ya. Kayaknya nggak sopan ketika kita masuk tempat itu pakai hijab gitu. Aku pikir gitu dulu. Terus selain itu juga faktor utamanya adalah ya itu dia, faktor duniawi ya, uang gitu. Karena nyanyi sana sini tuh lumayan gitu ya dapat uangnya. Sampai aku mau menanggalkan hijab aku demi itu gitu. Waktu aku belum tahu ilmunya apa segala macam,
sebetulnya bukan nggak tahu, tapi mungkin aku bodoh aja gitu, pura-pura nggak tahu gitu. Aku tahu tapi pura-pura nggak tahu, yaitu demi uang. Terlalu cinta sama dunia. Nah itu gitu. dia, iya. Jadi aku pikir hidup yang indah tuh itu loh gitu. Iya. Kehidupan aku saat itu loh gitu. Ternyata aku salah besar gitu, salah besar. Menurut Mbak gitu kan, menutup aurat itu seberapa penting sih? Oh itu penting banget ya, karena itu juga udah ada perintah langsung dari Allah ya. Seorang muslimah itu diwajibkan menutup aurat dari atas sampai ujung kaki, kecuali bagian yang biasa terlihat ya, kayak wajah sama telapak tangan, itu tuh nggak apa-apa. Itu penting banget, itu identitas seorang muslimah, itu harga diri seorang muslimah, dan itu ya itu tadi kewajiban seorang muslimah. Nah jadi teman-teman sedikit menambahkan ya, tadi betul yang dibilang sama Mbak Septi ini gitu kan, kalau misalkan menutup aurat itu adalah sebuah kewajiban dan itu sudah menjadi aturan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri gitu ya, di dalam Quran surat An-Nur di ayat ke-31 gitu. Kalau misalkan kita melihat dari terjemahnya di situ sudah dijelaskan gitu kan. Jadi itu memang diharuskan bagi seorang muslimah untuk menutup auratnya, kecuali bagian-bagian yang biasa terlihat, yaitu tadi ya Mbak, ya. Muka dan juga telapak tangan seperti itu. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita berbicara tentang menutup aurat, ya. Kan banyak istilah-istilahnya tuh Mbak Kayak ada himar, hijab yang kayak gitu-gitu. Nah, apa sih gitu perbedaan dari hal-hal yang kayak gitu? Ini sebatas yang aku tahu, himar itu kain yang menutupi dari kepala sampai dada, itu himar. Nah lalu kalau hijab sendiri itu adalah penghalang gitu. Ya betul, hijab itu penghalang dari atas sampai ujung kaki ya, karena kaki sendiri adalah termasuk aurat ya, makanya dianjurkan menutup pakai kaos kaki. Kadang orang masih ada yang mengabaikan, nganggap sepele. Sebetulnya mungkin bukan nganggap sepele ya, tapi banyak yang belum tahu bahwa kaki sendiri itu adalah aurat ya. Sedangkan jilbab itu adalah gamis longgar. Kan sekarang banyak yang bajunya ketat-ketat kayak gitu ya, pakai kerudung tapi bajunya ketat gitu. Sedangkan di dalam surat Al-Ahzab kan dijelaskan bahwa kita harus menutupi aurat dengan baik gitu ya. Ya seperti hijab itu tadi yang merupakan yang disebut sebagai gamis longgar gitu. Jadi hijab itu bukan hanya penutup kepala, tapi juga pakaian kita kayak gitu, yang tidak membentuk lekuk tubuh apa segala macam. Terus ada lagi kerudung nih yang umum bahasa sehari-hari gitu kan. Tapi ternyata kerudung ini tidak dianjurkan dalam syariat agama kita, dalam syariat agama Islam. Karena apa? Ternyata pengertian kerudung itu hanyalah penutup kepala aja gitu. Tidak menjulur sampai menutupi dada. Itu ternyata seperti itu pengertian kerudung. Itu sebatas yang saya tahu sih itu. Nah, tadi kan kita udah mendengar tuh kan kayak perbedaan-perbedaan dari himar, jilbab, hijab, kerudung, kemudian jilbab, ternyata berbeda-beda istilahnya kayak gitu kan. Yang pasti ketika kita mengenakan hal-hal yang sudah menjadi kewajiban kita, pastinya harus sesuai dengan syariat yang sudah diturunkan aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut ya Mbak ke pertanyaan berikutnya. Jadi untuk di masa sekarang ini kan ya gitu kan, kita tahu gitu kan kalau misalkan perempuan di zaman jahiliyah dan zaman sekarang tuh tentunya sangat berbeda gitu kan ya Mbak ya. Mungkin kalau misalkan yang kita sering dengar kan kayak ceritanya kalau di zaman dulu itu perempuan itu sangat dibenci gitu kan Iya, ketika ada ketika ada bayi perempuan, seorang ibu yang mengandung dan ternyata pas setelah ketahuan bayinya itu perempuan, mereka merasa hina gitu kan. Nah itu pandangan Mbak tuh kayak gimana? Itu miris banget ya kehidupan zaman jahiliyah itu, karena harkat derajat kaum perempuan itu benar-benar tidak ada gitu, maksudnya tidak dihargai ya, bukan tidak ada, sangat-sangat tidak dihargai. Bahkan bayi perempuan pun dulu dibunuh gitu, dikubur hidup-hidup malah. Nah mulianya agama Islam adalah
perempuan itu sangat dijunjung tinggi harkat derajatnya, amat sangat dimuliakan. Salah satu contohnya ya ini dengan perintah berhijab ini adalah salah satu bukti bahwa agama kita itu sangat memuliakan perempuan, melindungi perempuan. Karena lawan jenis ketika melihat seorang perempuan menutup auratnya dengan baik, saya sendiri merasa yakin nggak akan ada pikiran yang ngeres. Beda ketika kita mungkin menggunakan baju yang mohon maaf sekali membentuk kukuk tubuh dan segala macam, itu akan memancing fantasi-fantasi pikiran-pikiran orang yang liar gitu kan, wah ini gini, wah ini gitu, terus pandangan orang ke kita, ke agama kita itu juga negatif kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau lihat membandingkan dengan masa lalu itu Islam tuh luar biasa banget gitu. Apalagi kalau inget zaman dulu bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup itu aduh sedih banget gitu ya. Padahal perempuan itu kan tombaknya kemajuan suatu bangsa gitu. Nah, makanya teman-teman semuanya, jadi kita itu harus benar-benar bersyukur ya Mbak ya, gitu kan, kita masih diberi kesempatan gitu kan, sehingga kita ya dengan diberi kesempatan ini berarti kita harus memaksimalkan gitu kan, betul. Apalagi untuk seorang perempuan yang memang kewajiban kita menutup aurat gitu kan, yang tadi Mbak Septi bilang sendiri ya, insya Allah gitu kan kita bisa meminimalisir pandangan-pandangan liar para lelaki gitu kan ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ketika kita sudah menutup aurat secara tertutup pun itu tidak menutup kemungkinan masih ada aja, cuma setidaknya sudah bisa meminimalisir meminimalisir seperti itu. Jadi Masya Allah banget gitu kan, bahwa Allah itu sudah memberi aturan sedemikian rupa untuk memuliakan perempuan muslimah dalam agama Islam ini, gitu. Nah selanjutnya kita lagi-lagi bicara tentang zaman milenial nih Mbak. Oh iya. Yang kita tahu di zaman milenial ini itu kan ternyata banyak sosial media kan. Iya, betul. Banyak banget sosial media yang kayaknya tuh nggak kehitung lah sosial media yang aplikasi-aplikasi seperti itu ada berapa gitu kan ya. Nah biasanya itu dipakai untuk banyak dari kalangan mulai anak kecil sampai dengan betul-betul itu tuh yang sudah lansia juga gitu kan. Mereka mungkin bisa mengekspresikan dirinya lewat sosial media tersebut gitu. Namun di sini kan yang menjadi daya tarik sendiri itu lagi-lagi nih Mbak, perempuan gitu kan. Betul. Di salah satu media sosial yang biasa dipakai untuk dance kayak gitu-gitu. Gitu kan. Itu kan saya sendiri pun ketika melihat hal yang demikian ya memang agak kasihan kan gitu. Nah menurut Mbak sendiri tuh kayak gimana sih? Oke. Sekarang memang banyak banget ya platform medsos kayak gitu. Itu sebetulnya kalau buat saya kemajuan zaman itu akan terus berkembang, akan semakin banyak mungkin yang seperti itu juga. Kita nggak bisa mungkiri dan juga nggak akan bisa nolak gitu. Cuma bagaimana cara kita menyikapinya, balik lagi ke situ. Sebagai seorang muslimah, tentu saja ketika kita menggunakan sosial media, itu kita harus bijak. Ada batasan-batasan. Hal yang wajar yang bisa kita eksplor dari media sosial itu apa. Nah, kayak zaman sekarang tuh ada media sosial yang menampakkan muslimah-muslimah dance gitu ya, depan kamera apa segala macem. Lincah-lincah banget gitu. Saya juga sering lihat gitu ya, tapi kok hati saya tuh nggak yang suka atau gimana, cuma sedih gitu. Sedih lihat yang seperti itu gitu. Sebetulnya media sosial itu bisa dimanfaatkan dengan baik ketika kita bijak. Nah kayaknya kalau misalnya muslimah bertindak seperti itu kan juga kurang elok gitu ya, dance kayak gitu. Dan itu nggak dianjurkan, terus terlihat kurang pantas. Saya sedih aja sih sebetulnya gitu, kasihan gitu sama mereka gitu. Untuk apa sih seperti itu gitu, apa sih manfaat yang bisa diambil? Kan media sosial itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih positif gitu, hal-hal yang lebih bisa memberikan manfaat buat mereka yang melihatnya juga gitu, kayak gitu. Ya jadi memang betul tadi gitu ya teman-teman,
semuanya apa yang ada di era sekarang itu sebenarnya semuanya bisa digunakan dengan baik-baik ya Mbak ya. Iya. Kayak media sosial tersebut itu saya juga sering mendapatkan ilmu-ilmu dari sosial media itu, aplikasi itu sendiri gitu Iya, kan, kayak betul. dakwah-dakwah gitu, ternyata Iya. tuh banyak gitu kalau misalkan kita menggunakannya itu dengan bijak gitu kan. Tapi ya itu kan maksudnya kayak kembali lagi mungkin ke diri mereka, mungkin itu adalah kenyamanan untuk mereka sendiri gitu. Iya. Namun ya di sini lagi-lagi kita juga harus membatasi bahwa diri kita ini adalah seorang muslimah ya. Iya, betul. Gimana cara kita untuk menampilkan ke publish itu harus seperti apa sehingga tidak ada pandangan-pandangan liar dari para laki-laki gitu. Kalau misalnya nih kan ada di dalam Quran surat An-Nur di ayat 31 itu kan menundukkan pandangan menundukkan gitu kan. pandangan. Lagi-lagi ketika ada pernyataan yaitu kan cowoknya aja yang jelalatan misalnya, kadang pembelaan diri gitu ya. Iya, seperti itu. Namun kan di sini kita juga sebagai perempuan harus ada ikhtiar dong. Iya, untuk menjaga. Nah, kan? betul sekali kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi semuanya bisa kita gunakan sebaik mungkin gitu kan. Pokoknya di dunia ini yang terlihat menurut kita itu buruk, sebetulnya itu bisa kita jadikan itu menjadi sesuatu yang baik untuk kita kalau misalkan kita bisa menggunakannya dengan baik juga ya Mbak ya. Gitu. Jadi semuanya tidak ada yang buruk kalau misalkan kita mempergunakannya dengan baik kayak gitu. Tidak ada yang mubazir lah ibaratnya gitu ya. Iya, betul. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sharing-sharing santai hari ini dengan Mbak Septi udah selesai nih mengenai tentang menutup aurat. So teman-teman semuanya, selama masih ada kesempatan, yuk semuanya sama-sama pelan-pelan kita untuk menutup aurat kita gitu kan. Kita belajar. Iya, setidaknya kalau misalkan kita belum bisa menutup aurat dengan baik, ya minimalnya tidak terlalu memperlihatkan apa yang menjadi daya tarik mungkin ya yang mengundang syahwat laki-laki gitu. Lagi-lagi tadi saya singgung juga karena tidak menutup kemungkinan gitu kan, perempuan yang sudah menutup aurat secara tertutup pun itu akan terhindar dari fitnah juga gitu kan Mbak. Yang penting kita meminimalisir dan selalu berikhtiar untuk menjaga diri kita gitu. Gimana caranya supaya kita terhindar dari segala fitnah gitu kan. Apalagi zaman sekarang tuh bener-bener kalau nggak kita sendiri yang ngejaga nggak bisa deh Mbak gitu ya. Iya kan. Perempuan itu senang banget terlihat cantik gitu kan ya. Iya. Tapi kecantikan perempuan itu sebaik-baiknya dilihatnya cukup sama suami aja deh gitu. Iya. Kadang banyak banget yang insecure gara-gara misalkan aduh bodinya kayak gitu. Sebenarnya itu memang itu wajar sih ya untuk hal yang demikian. Cuman jangan terlalu mempush diri. Aku tuh harus kayak gini, karena yang namanya manusia itu nggak akan pernah puas kan kalau tujuan kita cuma untuk dunia gitu teman-teman. Jadi insya Allah banyak hikmah yang bisa kita ambil ya dari mulai tadi dari perjalanan Mbak Septi menutup aurat gitu kan, sampai buka lagi, sampai menutup lagi, itu semuanya pasti ada hikmahnya gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajarannya. Kemudian gunakan sosial media dengan bijak dan jangan lupa teman-teman semuanya untuk tidak puas menuntut ilmu ya. Iya, betul. Jadi karena ketika kita menuntut ilmu, kita tahu nih soal menutup aurat, sekadar tahu kita tidak menyebarkan, udah aja gitu kan. Iya, kan berhenti di situ. Iya, jangan sampai berhenti di kamu, tapi disebarin lagi ke teman-teman yang lainnya gitu. Pokoknya semoga teman-teman tidak puas, jadi teman-teman bisa menggali ilmu lebih banyak lagi. Jadi kita pamit ya, saya Giftia dan saya Septi. Ya, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami berdua, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan ada dalam diri kita sendiri. Terima kasih semuanya. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.